Ah, sharing room. Apa itu coba? Tempat berbagi kreasi pribadi dan konten bermanfaat, mengutamakan iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berbasis iman dan takwa pada ilahi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, Sobat Budiman semuanya dimanapun berada. Bareng saya lagi Akbar Ariantono Putra di Sharing Room 223. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pengalaman. Makanya saya recordnya dengan aplikasi Hiki MP3 Recorder, bukan dengan screen recorder. Saya ingin sharing pengalaman bagaimana ketika saya dulu pertama kali menggunakan Android dan langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan setelah mengaktifkan talkback atau pembaca layar di menu aksesibilitas. Ini saya tujukan kepada teman-teman penyandang disabilitas netra yang masih mungkin pertama kali pegang Android atau mungkin masih kurang begitu kenal dengan Android, seperti halnya saya. Gitu. Ini tidak bermaksud apa-apa ya, tapi hanya sekedar berbagi saja berdasarkan apa yang pernah saya alami dulu. Ketika saya pertama kali dibelikan Android sama orang tua saya tahun 2017, tepatnya bulan Januari tanggal 4, hari Selasa, jam 10. Detail banget. Itu saya ingat banget itu. Saya dibelikan Zenfone Go, bukan Max ya. Zenfone Go. Android yang mungkin bisa dikatakan pada masa saat itu sudah ketinggalan gitu. RAM-nya aja 1, OS-nya 5.1 atau Lollipop, sering panas, tapi tetap saya terima karena saya pengen belajar, intinya gitu. Saya pengen belajar dan bisa mengikuti berbagai macam kegiatan yang menggunakan HP itu. Yang saya lakukan pertama-tama adalah mengaktifkan talkback. So pasti dibantu sama orang tua atau orang yang lihat gitu ya, di menu aksesibilitas. Itu pun saya tahu menu aksesibilitas karena sebelum-sebelumnya di beberapa kesempatan saya pinjam HP teman, belajar sedikit-sedikit, tanya-tanya gitu. Oh ternyata seperti ini mengaktifkan talkback di Android biar talkback bunyi. Ternyata lebih simpel ya daripada di Symbian, di Nokia, di HP jadul dulu itu. Kalau di HP jadul, perlu teman-teman ketahui, kita harus menginstal Tox atau pembaca layar beserta berbagai macam komponennya agar tidak mati-mati. Kalau di Android, kita tinggal masuk ke pengaturan atau setting atau setelan, lalu cari aksesibilitas, lalu cari talkback. Tinggal diaktifkan saja, dah bunyi. Walaupun suaranya memang bawaannya kurang begitu nyaman didengarkan ya, tapi sudah cukup bisa lah dipahami secara mudah gitu. Nah, setelah itu masih dalam bantuan orang tua, saya dibuatkan email. Saat itu saya belum paham fungsi email itu buat apa sih di Android, kok mesti ada email. Tapi setelah beberapa waktu saya juga belajar sana sini, menyimpulkan email itu adalah nyawa dari Android, nyawa dari OS ini atau operating system Android. Tanpa adanya email, Android tidak akan berfungsi secara online, tidak bisa, hanya berfungsi secara offline. Kalau Android ingin digunakan untuk aktivitas online, harus ada email, karena itu adalah syarat, adalah nyawa. Maka dari itu saya dibuatkan email. Nah,
Begitupun setelah berganti HP sekarang ini ya, Zenfone Max 2 sejak April 2019, saya langsung login ke email. Begitu selesai mengaktifkan dan menyeting talkback, langsung login ke email. Lalu setelah itu, ini ya di Android pertama, masih dalam bantuan orang tua juga, saya diinstalkan sosial media. Pertama-tama WA, WhatsApp. Lalu di bulan April saya ini buat Facebooknya, akun saya buat di N63 di Nokia, karena memang saya belum paham di Android dan juga mengetik pun masih lambat ya, walaupun 3 bulan ya, masih lambat gitu. Saya pegang Android itu Januari 2017, buat Facebook April 2017. Jadi wajar lah kalau saya masih lambat mengetik dan belum tahu banyak hal. Setelah sosial media terinstall, sejak itu saya mulai aktif bertanya kepada teman di sekitar saya, tidak jauh-jauh ya, teman sekelas atau teman yang intinya pegang Android, yang menggunakan Android, yang memanfaatkan ponsel smartphone Android dalam keseharian. Bertanya, kalau browsing itu gimana sih di Google itu, browsing secara nyaman, kemudian menginstal suara talkback atau bisa dikatakan TTS atau text to speak, suara untuk membacakan di layar. Menginstal tidak melulu menggunakan Google TTS, yang tidak lain adalah bawaan dari HP. Mulai mencoba menginstal Vocalizer, lalu Eloquence, TTS, lalu yang lain-lain lah. Pertama saya Vocalizer dulu, karena memang terbiasa dengan Damayanti di Himpian ya, menggunakan Vocalizer yang suaranya mirip, disebut Vocalizer Compact gitu. Lalu lama-lama saya pelan-pelan belajar. Saya gabung di beberapa grup IT for the Blind, grup IT yang fokus untuk saling belajar, berdiskusi antar disabilitas netra. Saya buang rasa malu. Memang pertama kali voice note record di WA atau rekaman pesan suara di WA itu saya malu banget, masih terbata-bata, katanya masih lucu lah didengarkan. Tapi menyimak teman-teman yang merekam pesan suara, saya mulai bisa menata bicara saya saat menyapa dengan salam, lalu ya mungkin selamat pagi, selamat sore, atau apa kabar, dan lain-lain. Lalu saya bertanya dengan pelan-pelan, dengan bahasa yang mungkin lebih jelas gitu sih. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya cukup bisa menjadikan Android sebagai teman saya di dalam aktivitas sehari-hari gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang baru pertama kali pegang Android, kalau kalian masih bisa mandiri, sudah bisa mandiri dalam artian paham dengan apa yang dikatakan talkback, ya setelah aktivasi talkback di aksesibilitas, silahkan kalian buat email, login. Kalau udah punya email, kalau belum punya, buat email. Lalu install sosial media, karena itu di zaman sekarang sangat krusial sekali, sangat penting sekali untuk bisa berkomunikasi
dengan orang-orang yang kalian kenal ataupun belum kenal, bisa menambah teman juga. Setelah sosial media, lalu install aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang aktivitas kalian dalam aktivitas sehari-hari. Contoh, pembaca uang. Kenapa pembaca uang? Karena di sini kita membahas disabilitas netra yang menggunakan Android. So pasti pembaca uang tidak ketinggalan, agar kita tidak selalu bertanya pada orang lain. Oke lah, kalau di rumah nggak masalah, pembaca uang tidak diperlukan. Tapi ketika kita di luar rumah, masa kita tanya orang? Ya sah-sah saja sih, sah-sah saja. Tapi takutnya kalau orang itu menyalahgunakan kepercayaan kita, nah itu yang jadi masalah. Maka dari itu kita mengambil sikap waspada dengan cara menggunakan teknologi yang ada. Kalau teknologi sudah tidak mampu menjembatani atau membantu, barulah kita tanya gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, katakanlah pembaca foto, sama halnya seperti pembaca uang, pembaca foto juga kita perlukan, karena ketika kita mendapatkan foto di WA atau di platform atau di sosmed manapun, kadang foto itu penting. Jadi kita perlu mendeteksi teks yang ada di dalamnya, teks atau objek. Banyak kok aplikasi yang dari gratisan, aplikasi gratis sampai berbayar, yang fungsinya untuk mendeskripsikan foto. Dari yang gratis, katakanlah Solivan Plus, sampai pun berbayar, katakanlah Envision AI, itu bisa kita temukan di Play Store. Kalau belum bisa berbayar, ya gratis dulu lah. Envision AI, Solivan Plus, kemudian Speak, Mas Jawa, dan lain-lain. Pembaca uang bisa yang gratisan itu kayak AMR, Deteksi Uang Indonesia. Kalau yang berbayar, Cash Reader gitu. Boleh juga pakai aplikasi yang versi crack atau gratis karena dimodifikasi. Boleh, asalkan bisa membantu. Itu kuncinya. Dan apalagi ya? Mungkin itu sih hal-hal pokok yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi lupa. Kita juga wajib men-setting HP kita. Tidak perlu ribet-ribet lah, setting agar dalam penggunaan itu bisa optimal dan bisa menghasilkan bisa lancar gitulah intinya. Di setting. Kalau mas tampilannya masih Inggris, ubahlah ke dalam bahasa Indonesia. Gitu sih. Lalu ya mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya sok tahu, karena ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Silakan teman-teman tambahi di komentar kalau memang ada yang dirasa kurang. Silakan subscribe bagi yang baru mampir. Secara gratis kok, gratisan. Subscribe itu gratis. Nggak apa-apa kan demi majunya channel juga. Tapi ya terserah sih, dikembalikan pada masing-masing pribadi. Ini hanya ya mungkin permintaan yang tidak memaksa. So pasti saya berterima kasih banget
kepada kalian yang sudah menjadi subscriber di sini. Like jika suka video saya, dislike jika nggak suka, share juga kalau bisa di sosial media kalian, ataupun dari mulut ke mulut agar saya bisa semangat mengupdate channel ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.